Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. Diki. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi menafsirkan sajian data. Menafsirkan sajian data berarti mencari informasi yang tidak tertulis pada data. Banyak informasi lain yang dapat diperoleh dari data yang telah disajikan dalam tabel atau diagram. Informasi-informasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada data tertinggi, yang kedua data terendah, yang ketiga jumlah data, dan yang keempat selisih antar data. Menafsirkan data pada tabel. Perhatikan contohnya. Di sini ada data banyak gol pertandingan futsal siswa kelas 5. Nah, perhatikan tabelnya. Di sini ada 5 kali pertandingan dengan banyak gol yang berbeda-beda. Dari tabel tersebut, kita bisa baca atau tafsirkan seperti ini. Yang pertama, gol terbanyak terjadi pada pertandingan keempat. Kenapa? Karena pada pertandingan keempat, di sini, kelas 5 mencetak 5 kali gol. Lalu, yang kedua, gol paling sedikit terjadi pada pertandingan pertama. Karena di sini golnya hanya 2. Yang ketiga, selisih banyak gol pada pertandingan ketiga dan keempat adalah 2 gol. Kita lihat, pertandingan ketiga ada 3 kali, pertandingan keempat ada 5 kali gol. Berarti selisih dari 3 dan 5 atau yang besar kita kurang dengan yang kecil. Sama dengan 2. Jadi selisih itu tidak boleh angkanya negatif. Dan yang terakhir, jumlah gol dari seluruh pertandingan adalah 18. Karena kita jumlahkan semuanya dari pertandingan pertama sampai kelima, yaitu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Itu sama dengan 18. Sudah paham? Kita lanjut ke materi berikutnya. Menafsirkan data pada diagram gambar. Perhatikan contohnya. Hasil panen pepaya Pak Rafli bulan Januari. Kita lihat, di sini ada 4 minggu dengan diwakili oleh gambar atau simbol. Perhatikan keterangannya. Jika ada 2 buah telapak tangan, itu mewakili 10 pepaya, dan 1 buah telapak tangan mewakili 5 pepaya. Yang pertama, bisa kita simpulkan yaitu hasil panen pepaya terbanyak terjadi pada minggu ketiga. Karena jika kita jumlah, minggu ketiga di sini adalah 10, 20, 30, 40, 50, ya ada 60. Oke, kita lanjut. Yang kedua, hasil panen pepaya paling sedikit terjadi pada minggu kedua. Hasil panen sedikit minggu kedua kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 30, dan 5. Jadi 35. Kesimpulan yang ketiga, jumlah panen pepaya pada bulan Januari yaitu berarti kita harus jumlahkan semuanya. Minggu pertama di sini ada 45 dan yang terakhir ada 55. Jadi 45 tambah 35 tambah 60 tambah 55 itu sama dengan 195. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Menafsirkan data pada diagram batang. Perhatikan contohnya dahulu ya. Diagram batang tinggi badan siswa kelas 5. Di sini tinggi badannya paling rendah adalah 147 dan paling tinggi adalah 151. Kita lihat. Tinggi badan 147 ada 5 siswa. Tinggi badan 148 ada 6 siswa. Tinggi badan 149 ada 4 siswa. Tinggi badan 150 cm ada 8 siswa. Dan 151 cm ada 7 siswa.
Dari diagram batang ini kita juga bisa simpulkan yang pertama, siswa paling banyak memiliki tinggi badan 150 cm, yaitu sebanyak 8 siswa. Yang kedua, selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah. Kita lihat, tinggi badan tertinggi itu adalah 151, tinggi badan terendah adalah 147. Kita lihat, jumlah 151 cm ada 7 siswa. Jumlah yang 147 cm ada 5. Berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2. Lalu yang ketiga, jumlah siswa kelas 5 ada 30. Berarti kita harus hitung semua siswanya. Yang pertama, 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 7 sama dengan, ya betul, 30. Jadi ada 30 siswa. Materi berikutnya yaitu menafsirkan data pada diagram lingkaran. Perhatikan contohnya ya. Diagram lingkaran ini adalah tentang nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 5. Lihat, yang mendapatkan nilai 6 ada 20%, yang mendapatkan nilai 7 ada 15%, yang mendapatkan nilai 8 ada 40%, nilai 9 20%, dan nilai 10 ada 5%. Lalu, bagaimana kita menghitung berapa banyak siswanya? Kita lihat. Di sini, yang mendapatkan nilai 6 ada 20%. Karena di sini satuannya persen, berarti satu lingkaran harus mempunyai total 100%. Nah, nilai 6 ada 20%. 20% itu berarti 20/100. Karena jumlah siswanya ada 40, berarti kamu kalikan dengan 40. Lalu, kita coret nolnya. 1, 2. Berarti 2 kali 4 dibagi 1. Sama dengan, ya, ada 8 siswa. Lalu yang nilai 7, ada 15% atau 15/100. Kalikan dengan, ya, 40 juga, karena total siswanya ada 40. Lalu kita coret hanya yang nolnya saja. 15 dikali 4 adalah 60. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Lalu yang nilai 8 ada 40 siswa. Berarti 40% 40/100 kali, ya, 40 siswa. Berarti kita coret nolnya. Coret. 4 kali 4 dibagi 1 sama dengan 16. Lalu yang nilai 9 ada 20%, berarti 20/100 kalikan 40 juga. Di sini sudah ada ya, sama 20% berarti 8 siswa. Dan yang nilai 10 ada 5%, berarti 5/100 kalikan dengan 40. Kita coret nolnya dahulu. Lalu 5 kali 4 adalah 20. 20 dibagi 10, 2. Berarti kita bisa simpulkan sekarang, siswa paling banyak mendapatkan nilai 8, yaitu sebanyak 16 siswa. Lihat di sini, diagram lingkarannya paling lebar, berarti dia paling banyak. Dan persentasenya juga paling tinggi. Lalu yang kedua, siswa paling sedikit mendapatkan nilai 10, yaitu sebanyak 2 siswa. Ya, betul. Lalu, siswa yang mendapatkan nilai 6 dan 9 sama banyak, karena sama-sama 20%. Yaitu masing-masing ada 8 siswa. Paham? Selanjutnya, yaitu menafsirkan data pada diagram garis. Perhatikan contohnya. Di sini ada diagram garis jumlah siswa yang lulus dari SD Merah Putih selama 5 tahun. Kita lihat. Berarti datanya dari 2012 sampai 2016. Kita lihat, pada tahun 2012 yang lulus dari SD Merah Putih sebanyak
Ya, betul, 45. Kenapa 45? Karena titiknya berada di antara 40 dan 50. Lalu 2013 ada ya 50, karena tepat di garis 50. 2014 ada ya 40. 2015 ada sebanyak 60, dan 2016 ada 55. Oke, dari sini kita juga bisa baca atau kita tafsirkan. Yang pertama, jumlah siswa terbanyak yang lulus adalah pada tahun 2015, yaitu sebanyak 60 siswa. Jumlah siswa paling sedikit yang lulus adalah pada tahun 2014, yaitu sebanyak 40 siswa. Pada tahun 2013 ke tahun 2014, jumlah siswa yang lulus mengalami penurunan. Kenapa? Lihat grafiknya turun, atau angkanya juga berkurang. Jumlah penurunannya itu ada 10 siswa, karena 50 dikurang 40. Dan yang terakhir, jumlah seluruh siswa yang lulus selama 5 tahun tersebut, berarti kita jumlah 45 tambah 50 tambah 40 tambah 60 tambah 55, yaitu jumlahnya 250 siswa. Sampai di sini sudah paham? Ya, kalau begitu, tugas yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan latihan 3, halaman 133 sampai 134, nomor 1 sampai 5. Oke, Mister tunggu. Good luck. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.